Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Hasdiono SPD, guru dari SMK Negeri 1 Lelea. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang video pembelajaran matematika. Sebelum masuk ke materi, silakan kepada yang belum mensubscribe channel YouTube kami yaitu Gernas, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Sekali lagi, pada yang belum mensubscribe channel YouTube kami yaitu Gernas, silakan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk materi pada pembelajaran kali ini yaitu bab peluang. Bab peluang ada di kelas 12. Ada dua subbab dari materi peluang yaitu kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Untuk materi yang kedua yaitu peluang suatu kejadian. Untuk kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi ada beberapa materi di dalamnya, yaitu ada aturan perkalian, kemudian bilangan faktorial, permutasi, kemudian ada kombinasi. Sedangkan untuk peluang suatu kejadian juga ada beberapa materi, yaitu peluang suatu kejadian, kepastian dan kemustahilan, frekuensi harapan, peluang kejadian saling lepas, saling bebas, dan tak bebas. Untuk materi dari kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi ada aturan perkalian. Untuk dalil yang pertama yaitu aturan perkalian khusus. Jika suatu proses terdiri dari dua tahap, dengan tahap yang pertama dilakukan dengan N1 cara dan tahap yang kedua dengan N2 cara, maka proses keseluruhan dapat dilakukan dengan N1 dikali N2 cara. Sebagai contoh, sekelompok wisatawan akan melakukan perjalanan ke 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Keempat kota tersebut dapat ditempuh dengan 3 jenis angkutan, yaitu kereta api, bus, pesawat terbang. Berapa cara yang dapat dilakukan para wisatawan untuk melakukan perjalanan tersebut? N1 diambil dari kota ini A, B, C, D. Kemudian untuk yang 3 atau N2 diambil dari jenis angkutan. Sebentar. Jadi nanti untuk N1 ini N1-nya 4, kemudian N2-nya 3. 4 dikali dengan 3 atau 4-nya diambil dari sini. Dari ini, kemudian 3-nya dari sini. Kemudian perkalian antara 4 dikali 3 sama dengan 12 cara. Kemudian dari contoh yang kedua. Dari Purwokerto ke Bandung ada 2 jalan. Ya, ada 2 jalan. Kemudian dan dari Bandung ke Jakarta ada 4 jalan. Ada 4 jalan. Tentukan banyaknya kemungkinan jalan yang dapat ditempuh dari Purwokerto ke Jakarta jika harus lewat Bandung. Berarti di sini N1 tadi dari 2 ke sini N1-nya 2, kemudian N2-nya 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 cara. Dilanjutkan untuk dalil yang kedua,
yaitu aturan perkalian umum. Jika suatu proses terdiri dari R tahap, dengan tahap pertama dilakukan dengan N1 cara, dan tahap yang kedua dengan N2 cara, dan seterusnya sampai dengan tahap ke R dengan NR, maka proses keseluruhan dapat dilakukan dengan N1, kemudian kali N2, kali N3, kali dengan yang terakhir dengan NR cara. Kita lanjut. Ada 6 bilangan yaitu 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Angka-angka tersebut akan dibentuk sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka, dan setiap angka hanya digunakan 1 kali. Ada berapakah susunan angka yang dibentuk paling besar 500? Kita bikin 3 angka. Angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Syaratnya tadi hanya digunakan 1 kali. Ini hanya 1 kali. Dan bilangan paling besar berarti 500. Berarti di sini 500. Sini berarti harus sini angka yang pertama kurang dari 500, ini kurang dari 500. Seperti ini, kurang dari 500. Berarti ini untuk N1, di sini N2 dan N3. N1 menunjukkan ratusan, di sini N1 ke sini, N2 menunjukkan puluhan, dan N3 menunjukkan satuan. Untuk N1, karena kurang dari 500, maka bilangan yang dipakai, ini berarti kalau misalkan kita lihat 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Untuk keratusan yang dipakai hanya bilangan 2, berarti 200 sekian. 3, 300 sekian. Kita tuliskan dulu. Bilangan 2 atau bilangan 3, 300, 200 sekian, 300 sekian. Angka 500, 500 sekian. Sedangkan di sini paling besar 500, maka angka 5 tidak bisa kita masukkan. Angka 6 apalagi, dan seterusnya. Berarti untuk bilangan N1 atau ratusan hanya kita pakai 2 angka, yaitu angka 2 dan 3. Berarti ada 2 kemungkinan angka. Kita tulis di sini angka, 2 kemungkinan angka. Untuk angka yang kedua yaitu puluhan. Berarti puluhan kita tuliskan semuanya 2, 3, kemudian 5, 6, 7, dan 9. Dari angka 6 ini sudah kita pakai satu angka di depan. Contoh misalkan yang kita pakai angka 2. Berarti otomatis angka 2 sudah kita pakai. Berarti untuk angka yang di puluhan tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tinggal 5 kemungkinan angka. Sedangkan angka yang ketiga, kita tuliskan lagi 2, 3, 5, kemudian 6, 7, dan 9. Contoh yang sudah dipakai berarti angka 2, dan yang angka keduanya contoh misalkan angka 6. Berarti untuk angka yang ketiga tinggal 1, 2, 3, 4. Tinggal 4 angka. Nah, seperti ini. Berarti perkaliannya atau sama di sini berarti 2 cara, yang satunya sama, kemudian 5 cara. Karena 6 angka di atas sudah diambil 1 angka untuk N1. Kemudian yang kedua yaitu 4 cara, karena 6 angka di atas sudah diambil 2 angka untuk N1 dan N2. Berarti tinggal kalikan. 2 dikali 5 dikali 4. 2 kali 5 kali 4 sama dengan, berarti di sini sama dengan 40 cara. Sama nanti dengan ini. 40 cara, seperti itu.
Baik, kita lanjut untuk materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu bilangan faktorial. Bilangan faktorial lambangnya tanda seru. N faktorial sama dengan N dikali N dikurangi 1, N dikurangi 2, N dikurangi 3, sampai dengan dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. N faktorial atau N tanda seru, maka dibacanya N faktorial. Ini berarti 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial, 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. Kemudian contoh lagi, misalkan 4 faktorial. Berarti 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Tinggal dikalikan, sama dengan, berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 dikali 3 12, 12 dikali 2 24 dikali 1. Berarti nanti 4 faktorial menghasilkan nilai 24. Contoh, 17 faktorial dibagi dengan 15 faktorial. 17 faktorial, 17, 16, 15, dan seterusnya sampai dengan 1. Kemudian 15 faktorial, 15, 14, 13, 12, sampai dengan 1. Ini kita bisa sederhanakan untuk 17 faktorial, 17, 16, 15, karena pembaginya kebetulan 15. Kalau di sininya pembaginya 14 faktorial, berarti kita tuliskan 17, 16, 15, dan 14 faktorial. Berarti nanti di sini untuk 15 sampai dengan satunya dirubah dengan di sini 15 faktorial. Yang ini juga sama, 15 sampai dengan satunya kita ganti dengan 15 faktorial. Karena di atas ada 15 faktorial, di bawah ada 15 faktorial, maka nanti kita bisa coret. Kita bagi jadi 1, berarti tinggal 17 kali 16 sama dengan 272. Ini berarti hasilnya 17 faktorial dibagi 15 faktorial menghasilkan nilai 272. Lanjut, permutasi adalah penyusunan unsur-unsur dari suatu himpunan dengan susunan yang berlainan, tidak ada yang berulang. Yang B, sebuah susunan dari sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Contoh A, B, dan C. Permutasinya adalah ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti ada 6 cara. Aturannya N1 dikali N2 dikali N3. Karena syaratnya tadi yang berlainan, berarti tidak ada yang berulang. NB atau catatan, permutasi sama dengan AB tidak sama dengan BA. Berarti nanti tidak bisa dibolak-balik nanti seperti AB tidak sama dengan BA. Dalil 3, semua objek dibentuk jika mempunyai n objek yang berbeda, maka permutasinya n faktorial atau ditulis dengan n permutasi n sama dengan n faktorial. Contoh, 3 permutasi 3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6 cara. Jadi bilangan faktorial sudah dijelaskan di awal. 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Lanjut ke permutasi tanpa pengulangan. Dalil yang keempat, sebagian objek dibentuk. Misalnya ada n objek yang berbeda dan r objek yang diambil dari n objek. Maka permutasi yang mungkin adalah n permutasi r sama dengan
P N R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial, di mana R kurang dari atau sama dengan N. Contoh, dari 20 tiket lotre ditarik 2 tiket untuk hadiah ke-1 dan hadiah kedua. Carilah jumlah tiket sampel di dalam ruang S. Jawab, N sama dengan 20, R sama dengan 2. Kita masukkan 20 permutasi 2 atau N permutasi R sama dengan 20, N-nya 20, R-nya 2. P ini seperti itu, 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurangi 2. 20 dikurangi 2 sama dengan 18 faktorial. 20 faktorial sama ini 20 dikali 19 kali 18 kali 17 dan seterusnya dibagi dengan sampai 1 ya. Bawahnya 18 faktorial, dikarenakan ada yang sama kita coret. Ini dicoret, yang ini juga dicoret. Berarti tinggal 20 dikali 19 sama dengan 380 cara. Jadi ada 360 titik sampel dalam ruang S. Lanjut, dalil yang kelima. Objek yang sama. Jika mempunyai N objek dengan N1 objek pertama yang sama, N2 objek kedua yang sama, N3 objek ketiga yang sama, dan seterusnya, sampai dengan NR objek ke R yang sama, maka banyaknya permutasi yang dapat disusun adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, sampai dengan NR faktorial. Contoh, berapakah permutasi dari kata saya? S-A-Y-A. N berarti jumlahnya ada 4. Ada 4. Ini berarti N-nya ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 huruf. Berarti ini 4 huruf. N1, saya berarti diurut dari depan. S. S-nya berarti ada 1 huruf. Dari sini S. Kemudian A. Ada 2 huruf. A pertama dan ini. Kemudian N yang ketiga. Y. Ini sudah selesai. Berarti S, A, Y. Untuk yang A yang terakhir sudah digabungkan dengan A yang sini. Maka N faktorial, N1, N2, N3. Sini ada 3. Berarti 4 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial dari sini. Kemudian N2-nya 2 faktorial, 1 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 1 ininya berarti 2 faktorial dari sini. Nih, satunya ke sini, yang ini ke sini. Berarti 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1, jumlahnya 2. Ini boleh sebenarnya kita coret-coret, boleh. Nanti ini coret, nanti tinggal ini coret. Ini coret berarti 4 dikali 3 nanti 12. Sama, berarti kalau misalkan dicoret ininya sudah tidak ada. Berarti sini 12. Seperti itu. Atau tadi boleh nanti kalau misalkan ini nanti tinggal 12 sama nanti di sini. Ini 12. Atau tadi boleh 4 dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. 1 kali 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Tahu nanti kalau misalkan ingin dicacah satu-satu berarti ada SAY atau saya, SAAY, dan seterusnya sampai dengan ini. Nanti ada 12. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan yang terakhir berarti 12. Berarti nanti permutasi dari kata saya ada 12 susunan. Dilanjutkan, ada kombinasi adalah
Penyusunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya, di mana AB sama dengan BA. Sebuah susunan dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Dalil yang ketujuh. Jika mempunyai n objek yang berbeda, maka banyaknya kombinasi dari semua objek itu adalah satu cara. Contoh, objek A, B, dan C. Kombinasinya adalah ABC sama dengan ACB, sama dengan BAC, sama dengan BCA, sama dengan CAB, sama dengan CBA. Berarti N kombinasi R sama dengan 3C0 sama dengan 1 cara. Dalil yang ke-8. Misalkan kita mempunyai N objek yang berbeda. Jika diambil R dari N objek, maka banyaknya kombinasi yang mungkin adalah kombinasi N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurangi R difaktorialkan. Dilanjutkan. Contoh, sebuah kepanitiaan terdiri dari 4 panitia atau pengurus. Berapa banyaknya panitia atau pengurus yang mungkin dibentuk dari 10 orang? Berarti di sini 10 menunjukkan N sama dengan 10. Kemudian 4. Sini 4. 4 menunjukkan R. Berarti nanti kita tuliskan berarti kombinasi N, R sama dengan berarti 10 dari N. Kemudian ini 4. 10 permutasi 10 sama dengan 4 permutasi 10 dikurangi 4. Rumusnya tadi sudah di sebelumnya. Berarti ini N faktorial. Kemudian ininya R faktorial. Ininya berarti N dikurangi R. Jadi 10 faktorial per 4 faktorial, 10 dikurangi 4. 10 berarti 10 dikali 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya. Di bawahnya 4 faktorial, 10 dikurangi 4 sama dengan 6 faktorial. 4 faktorial ini 6 faktorial. Ini kebetulan angka penyebutnya yang besar itu 6, maka ini sampai 6 faktorial saja. Berarti kita coret 6 faktorial dan 6 faktorialnya. Coret. Lanjutkan berarti tinggal 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Nih seperti ini. Ini berarti tinggal 4 faktorial, berarti 4 faktorial 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Boleh kita sederhanakan, berarti 4 dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Coret yang atasnya berarti 8. Kemudian masih ada lagi di sini 9 dengan 3. 9 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya 3. Tinggal dilanjutkan berarti 10 dikali 3 dikali 7 sama dengan 210 cara. Seperti itu, sama nanti seperti ini. Untuk contoh yang kedua, tentukan banyaknya kombinasi 2 warna campuran dari warna-warna merah, kuning, hijau, dan putih. Berarti di sini R-nya atau N-nya dulu. N sama dengan ada 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Berarti N sama dengan 4. R-nya sama dengan 2. Ini berarti C42. Berarti 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan cara yang di atas, berarti 4 faktorial, 2 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di sini 2 faktorial, 2 faktorial. Berarti 2 faktorial 2 dikali 1. Ini 2 kali 1. Ini berarti ke sini. Yang ini juga sama. Nanti. Berarti dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yaitu hasilnya 24. 24.
yang bawahnya dibagi dengan 2 kali 1 kali 2 kali 1 bagi 4. Hasilnya sama dengan 6. Sama dengan ini nanti. Dilanjutkan. Ini ada latihan soal. Ada 1, 2, dan seterusnya. Silakan nanti ini dari Banjar ke Bandung dan seterusnya. Silakan nanti ini dibaca. Syukur atau baiknya dikerjakan. Silahkan di screenshot, kemudian untuk latihan adik-adikku di rumah. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi nomor 6, 7, 8, dan 9. Nomor 1, latihan 1. Dari Banjar ke Bandung ada 5 jalan, dan dari Bandung ke Bogor ada 3 jalan. Banyaknya jalan, seterusnya ya tinggal dibaca saja ya, dan ditulis dikerjakan. Juga ada seperti itu. Kita lanjut untuk subbab yang kedua, yaitu peluang suatu kejadian. Untuk peluang suatu kejadian, pengertiannya jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan acara dari keseluruhan S cara, ruang sampel sama dengan S dengan kemungkinan yang sama, maka peluang kejadian A dapat ditentukan dengan rumus berikut. PA atau peluang kejadian A sama dengan A per S, dengan peluang kejadian A lebih dari atau sama dengan 0 dan peluang kejadian A kurang dari atau sama dengan 1. Contoh, sebuah dadu dilempar undi 1 kali, tentukan peluang munculnya angka prima. Berarti ruang sampel di dadu berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena ada 6 sisi. Kemudian A, angka prima. Angka prima yaitu 2, 3, 5. Berarti nanti untuk peluang kejadian bilangan prima dalam pada sebuah dadu yaitu A per S. A-nya tadi 3, dari 2, 3, 5, dan S-nya 6. Berarti 3 per 6 sama dengan 1 per 2 atau 0,5. Ini ada contoh yang kedua. Dalam sebuah kantong terdapat 3 kelereng merah, 4 kelereng biru, dan 5 kelereng putih. Akan diambil 2 kelereng sekaligus, maka peluang terambil 2 kelereng putih adalah ruang sampel. Berarti C12 itu dari 3 ditambah 4 ditambah 5. 3 tambah 4, 7, 7 tambah 5, yaitu 12. Diambil 2 dari sini berarti. Berarti 12 faktorial, 2 faktorial dikali dengan 12 dikurangi 2. Menghasilkan 10. Berarti 12 faktorial, 2 faktorial silakan nanti dihitung di buku terpisah. Hasilnya 66. Kemudian kejadian diambil 2 kelereng dari 5 kelereng putih, karena di sini mintanya 2 kelereng putih. 2 kelereng putih, 2 kelereng putih berarti sini ada 5. Berarti kombinasi 5 dan dari 2 berarti hasilnya 10. Tinggal nanti peluang 2 kelereng putih terambil adalah 10 per 66. Disederhanakan jadi 5 per 33. Ini ada lagi contoh. Silakan nanti dibaca dari satu set kartu bridge. Kartu bridge ada 52. Silakan nanti dibaca, sama pengerjaannya dengan nomor 1 dan contoh nomor 2. Kemudian ada lagi contoh yang keempat, yaitu 2 buah dadu dilempar undi sekali, tentukan peluang munculnya jumlah angka kedua dadu itu 4 dan 7. Ini nanti silakan dilihat nanti seperti ini. Jumlah 4 ada 3, yaitu seperti ini, ruang sampel 36. Lalu kita tuliskan seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6,
sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini 6, berarti ada 6. Ini berarti nanti 1, 1, 1, 2, 1, 3. Seperti pasangan berurutan 1, 4, 1, 5. Ini terakhir berarti 1, 6. Ini berarti sama 2, 1 sampai dengan terakhir 2, 6. Ini berarti nanti ke sini sampai 6, 1, terakhir ke sininya berarti sampai 6, 6. Seperti itu. Jadi jumlahnya ada 1, 2, 6. Ini ada 6 dikali 6, berarti jumlah ada 36 dari sini. Kemudian jumlah 4 ada 3. Jumlah 4 itu berarti kita ambil 1, 3 di sini. 1 ditambah 3 berarti 4. Ini 1 ditambah 3 hasilnya 4. Kemudian kalau kita tuliskan berarti di sini ada 2 ditambah 2 hasilnya juga 4. Kemudian ada lagi 3 dengan 1. Kalau dijumlahkan juga hasilnya 4. Berarti nanti di sini ada 3, 2, 3 yang jumlahnya 4. Kemudian jumlah 7. Jumlah 7 itu ada di sini 1, 6. Kemudian 2, 5. Kemudian 3, 4, 7. Berarti dari sini 1, 2, 3. Kemudian 4, 3. Sini 4 berarti. Kemudian 5, 2. Ini 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir 6, 1. Berarti ada 6. Berarti 6. Kalau tadi yang jumlah 4 itu 1, 2, 3. Berarti 3/36. Disederhanakan 1/12. Yang ini berarti 6 tadi dari yang jumlah 7. 6/36 yaitu 1/6. Disederhanakan. Dilanjutkan. Ada kemustahilan, kepastian dan kemustahilan. Jika peluang A sama dengan 0, maka A adalah kejadian yang mustahil, tidak akan pernah terjadi. Jika PA sama dengan 1, maka A adalah kejadian yang pasti terjadi. Jika A aksen adalah kejadian yang bukan A, maka PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Contoh, dalam sebuah kantong terdapat 20 butir kelereng berwarna merah. Jika diambil sebuah kelereng, tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna putih, B-nya merah. Tadi 20 kelerengnya berwarna merah. Lanjut. Berarti untuk karena yang ditanyakan tadi pertama putih, yang kedua merah. 20 merah, berarti tadi kelerengnya kita tuliskan 20 berwarna merah, yang ada merah. Berarti untuk peluang putih berarti 0/20 karena adanya hanya 20 merah. Berarti untuk putih itu 0 atau mustahil terjadi. Kemudian peluang merah itu berarti 20/20, hasilnya 1. Kemudian untuk contoh yang kedua, sebuah perusahaan mempunyai peluang untuk menjual hasil produksinya 0,85. Tentukan peluang hasil produksi yang tidak terjual. Peluang hasil produksi yang tidak terjual sama dengan peluang terjual berarti 1. Peluang keseluruhan dikurangi peluang terjual. Peluang keseluruhan berarti 1 dikurangi 0,85 sama dengan 0,15. Untuk materi selanjutnya yaitu frekuensi harapan suatu kejadian.
Dari K kali percobaan dengan hasil kejadian A dan peluang PA, maka frekuensi harapan kejadian A dapat ditentukan dengan rumus frekuensi harapan kejadian A sama dengan K atau frekuensi dikali dengan PA atau peluang kejadian A. Contoh, suatu percobaan lempar undi sebuah dadu sebanyak 180 kali. Berapakah frekuensi harapan muncul angka prima? Ruang sampel S karena dadu, maka nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian peluang muncul angka prima 2, 3, 5, berarti nanti di sini 1/2, 3/6, di sini dari 3 dari sini. 3 dari sini, 6-nya dari sini nanti. Tuh. Kemudian frekuensi harapan muncul angka prima yaitu FH A sama dengan setengah dari sini, setengahnya setengah dari sini, setengah dikali 1 per atau 180 dari sini. Berarti nanti 1 dikali 180 hasilnya 180, kemudian per 2 sama dengan 90 atau 180 dibagi dengan 2 hasilnya nanti 90, sama nanti hasilnya 90 kali. Dilanjutkan. Untuk contoh yang kedua, diketahui 2 buah mata uang logam yang identik dilempar undi secara serentak sebanyak 60 kali. Tentukanlah ruang sampel. Ruang sampel karena ada 2 mata uang, berarti untuk 1 mata uang yaitu ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Ini berarti angka, kalau 1 mata uang berarti angka dan gambar. Maka ada 2 karena ada 2 mata uang berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ruang sampelnya AA, AG, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Peluang muncul 2 angka. Berarti 2 angka hanya ini. 2 angka hanya ada 1. Maka nanti di sini 1 per S-nya berat 1, 2, 3, 4. Ini kalau misalkan 2 angka. Kalau yang ditanyakan peluang munculnya 1 gambar, berarti nanti di sini ada 2, 1, 2, berarti 2/4, 1/2. Ini karena yang ditanyakan peluang munculnya 2 angka, sini hanya ada 1, 1/4. Frekuensi harapan muncul 2 angka, yaitu frekuensi harapan 2 angka sama dengan 1/4 dikali dengan 60 kali. 60-nya berarti dari sini 60. 60, 1/4-nya dari sini nanti. 1/4 dikali 60, 60 dibagi 4 hasilnya 15 kali. Lanjutkan. Nomor yang ketiga. Diketahui 3 buah mata uang logam yang identik dilempar undi secara serentak sebanyak 120 kali. Sama nanti seperti tadi, 2 pangkat 3. 2-nya dari angka dan gambar, 3 dari 3 buah mata uang. Dari sini ininya 3, kemudian 2-nya dari angka dan gambar. 2 berarti dari sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti ruang sampelnya ini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Peluang munculnya 2 gambar yaitu 2 gambar. Berarti kita cari yang ada 2 gambar. Ini nggak ada 2 gambar. Ini berarti yang pertama 1, ini tidak, ini berarti GAG 2, 3. Nah, berarti ada 3 yang ada 2 gambar. 3/8 dari keseluruhan, 3/8. Frekuensi harapan 2 gambar yaitu 3/8 dari sini. Kemudian 120-nya dari sini. Berarti 3/8 dikali 120 sama dengan
45 kali. Dilanjutkan kembali. Peluang kejadian saling lepas. Nih, jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka besarnya peluang dua kejadian A dan B dapat ditentukan dengan rumus PA atau B. PA gabung B sama dengan peluang dari A ditambah dengan peluang dari B. Contoh, sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya angka 2 atau angka 1, kemudian angka ganjil atau angka 2. Nih, jawab ruang sampel berarti untuk dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peluang munculnya angka 2, berarti angka 2 hanya 1, ini saja. Berarti 1/6. Kemudian peluang munculnya angka 1. Ini 1/6 juga. Berarti peluang muncul angka 2 atau angka 1 yaitu P2 gabung 1. Berarti 1/6 dari sini tambah 1/6. Perlu diingat untuk penjumlahan pecahan samakan dulu penyebutnya. Dikarenakan penyebutnya sudah sama 6, tinggal pembilangnya dijumlahkan 1 tambah 1 hasilnya 2, 2/6. Sederhanakan 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Lanjut untuk bagian B, ada peluang angka ganjil. Angka ganjil berarti 1, 3. Ini dari sini 1, 3 dan 5. Berarti ada 3. Kemudian sederhana 3/6, 1/2. Peluang angka 2 berarti ini saja, berarti 1/6. Tinggal dijumlahkan 1/2 ditambah 1/6. Sederhanakan dulu karena penyebutnya tidak sama. 6 dibagi dengan 2 hasilnya 3. 3 dikali 1. Ini nanti dibagi, kemudian ininya 6 dibagi 2, kemudian ininya nanti dikali nanti ke sini. Ini juga sama. 6 dikali atau 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 dikali 1 1. 3 ditambah 1 4, 4/6 disederhanakan jadi 2/3. Nih, sama cara pengerjaannya. Silakan untuk contoh yang kedua, 2 buah dadu dilempar undi sekali, tentukan peluang munculnya jumlah angka kedua dadu itu 3 atau 5. Ini sama, silakan kita bahas yang bagian A saja, berarti 3 atau 5. Berarti untuk yang pertama dulu, ruang sampel karena ada 2 mata dadu seperti yang dibahas sebelumnya, yaitu 6 2 sama dengan 36. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Peluang jumlah 3, berarti jumlah 3 itu berarti ada 1 2 dan 2 1, ada 2, berarti 2/36, 1/18. Kemudian peluang jumlah 5. Ini tadi 2 itu dari 1 2 dan 2 1. Sedangkan peluang jumlah 5 ada 4. 4 itu berarti 1 4, kemudian 2 3, kemudian 3 2, kemudian berapa lagi? 4 1. Berarti jumlahnya ada 4. 4/36, 1/9. Berarti jumlah 3, peluang jumlah 3 atau jumlah 5 adalah 1/18 ditambah dengan 1/9. Sederhanakan nanti menghasilkan nilai 1/6. Kemudian yang kedua, peluang 2, jumlah 2 berarti 1/36, peluang jumlah 3 ini nanti jumlah 4, ini tinggal dijumlahkan nanti menghasilkan 1/16.
Baik, kita lanjutkan untuk pembahasannya, yaitu 2.5 peluang kejadian saling bebas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka besarnya peluang dua kejadian A dan B dapat ditentukan dengan rumus PA dan B atau PA irisan B sama dengan peluang dari A dikali dengan peluang dari B. Kalau ada kata dan irisan, maka nanti perkalian. Sedangkan yang tadi, yang materi sebelumnya, kalau ada kata atau, maka gabung, maka nanti dijumlahkan. Kalau atau ditambah, kalau dan dikalikan. Contoh, sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilempar undi serentak sekali. Tentukan ruang sampel. Ruang sampel untuk logam, mata uang logam, yaitu 2 logam, yaitu mata uang logam, yaitu nanti ini untuk 2, kemudian dadu 6. Tinggal kalikan 2 dikali 12, maka nanti menghasilkan ini nanti. Kemudian A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Kemudian untuk B, ini bukan B, maaf, salah ketik, berarti ini gambar. Gambar, ini juga sama gambar karena mata uang. Ini juga gambar, ini juga gambar, dan gambar. Seperti itu. Maka nanti untuk ruang sampelnya ada 12, kemudian peluang munculnya gambar. Berarti gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 6 per 12, berarti 1 per 2. Peluang munculnya angka 5 hanya ini, G5 dan A5, berarti nanti 2 per 12, 1 per 6. Berarti P, peluang munculnya gambar dan 5 sama dengan 1 per 2 dikali dengan 1 per 6. 1 per 2 dari sini maaf, 1 per 6 nya dari sini nanti. Dikalikan 1 kali 1, 1, 2 dikali 6, D12. Contoh yang kedua sama, nanti pengerjaannya silahkan diperhatikan saja nanti seperti itu. Kita lanjutkan lagi, sama yang ini juga, atau kita bahas. Untuk yang ketiga, kotak 1 berisi 4 bola hitam dan 6 bola putih. Kotak 2 berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak 1 diambil 3 bola dan dari kotak 2 diambil 4 bola. Tentukanlah peluang yang terambil. A, 3 bola hitam dari kotak 1 dan 4 bola merah dari kotak yang kedua. Maka jawab PA atau peluang dari A sama dengan PA dulu di sini berarti 3 bola hitam dari kotak 1. Perhatikan kotak satunya berarti di sini ada berapa kotak 1, ada 4 dan 6, berarti ada 10. Sedangkan diminta ini berarti untuk ruang sampelnya 10 diambil dari 4 ditambah 6, jumlahnya nanti 10. Ini untuk yang bawah ke sini, ini 10. Kemudian 3 dari sini, kotak 1 diambil 3, nih nanti seperti ini. Sedangkan 3 hitam, 3 bola hitam. Sedangkan di bola hitam di sininya ada 4. Maka 4-nya untuk ke atas sini, 3-nya ke sini nanti. Nah, tinggal dimasukkan, berarti kombinasinya C43. Berarti ininya 4, hasilnya 10, 3 hasilnya 120. Silakan untuk mencari perhitungan kombinasinya, lihat di slide sebelumnya. 4 per 120 disederhanakan menghasilkan 1 per 30. Kemudian yang peluang kejadian B, 4 bola merah dari kotak yang kedua. Sama dengan yang tadi, berarti untuk yang kedua
5 ditambah dengan 4 hasilnya 9. Untuk yang bawah ini 9 dari sini berarti. Kemudian 4-nya diambil dari sini, diambil 4 bola. Kemudian ini 5 dari bola merah sini. Kemudian 4-nya dari sini nanti. Tuh seperti ini. Cara perhitungannya sama dengan yang di atas. 5, 4, berarti 5, 9, 4, 126. Tinggal dikalikan 1/30 dari atas ini. Dari sini. Yang ini nanti ke bawahnya. Tinggal kalikan 1 dikali 55. Ini nanti 30 kali 126 menghasilkan ini. Nanti disederhanakan menjadi 1/756. Yang terakhir, materi yang terakhir, yaitu peluang kejadian tak bebas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tak bebas, kejadian B berlangsung setelah kejadian A, maka besarnya peluang dua kejadian A dan B dapat ditentukan dengan rumus ini nanti. Peluang kejadian A dan ini nanti dituliskan. Peluang kejadian A dan B ini berarti peluang A irisan B setelah adanya peluang kejadian A, atau sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah adanya kejadian peluang A. Contoh, di dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Diambil 2 kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang yang terambil itu secara berturut-turut. Kelereng berwarna merah dan merah, merah dan putih, putih dan merah, dan putih dan putih. Berarti di sini merah dan merah, merah dan merah. Merahnya kejadian setelah adanya kejadian merah. Berarti nanti kita hitung. Berarti merah dulu. Merah ada berapa di sini? 6. Berarti 6 1 semuanya keseluruhannya berarti untuk sampelnya berarti 6 ditambah dengan 4 berarti nanti 10 dari sini nanti. 10 ke sini ke bawah. Ini 10. Ini karena tanpa pengembalian, maka nanti setelah di depannya 10 maka diambil 1 berarti tinggal 9. Berarti ini 91, ini 61 karena merah tadi sudah diambil 1. Ininya yang keduanya diambil merah lagi, otomatis nanti tinggal 5. Tadinya 6 tinggal 5. Berarti nanti tinggal dikalikan 6, 5, 10, 9. Tinggal kalikan 6 dikali 5, 30. Sederhanakan nanti seperti ini hasilnya. Kemudian yang bagian B, merah dan putih. Untuk merah, kemudian putih setelah adanya pengambilan kelereng merah. Maka nanti di sini sama, untuk pertama semuanya 10, kemudian kedua diambil 1, tinggal 9. Untuk yang atasnya 6, 1, 6 dari merah. Kemudian di sini 4 dari putih. Karena putih belum ada yang terambil. Berarti nanti sama, berarti 6. Beda dengan yang pertama. Kalau pertama tadi merah dan merah, maka ininya berkurang jumlah kelereng merahnya sudah diambil yang pertama. Kalau di sini jumlah 4, sama masih dari sini. Nanti tinggal 6 dikali 4, 24, 10 kali 9, 90, hasilnya 4/15. Untuk yang C, putih dan merah. Ini nanti putih berarti 4 dari atas, kemudian ini juga sama berarti 6, berarti tidak ada berbeda kelereng. Maka nanti seperti ini cara perhitungannya. Kemudian untuk yang putih dan putih. Putih yang pertama, pengambilan kelereng putih yang pertama berarti 4. Untuk kelereng putih yang kedua berarti otomatis tinggal, karena sudah diambil 1 kelereng putihnya, berarti untuk pengambilan yang kedua tinggal 3. Tinggal dikalikan menghasilkan nanti 4 dikali 3 12, berarti 2/15. Nih ada contoh soalnya atau latihan, silakan untuk
coba ditulis kemudian dikerjakan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan bisa untuk mengerjakan latihan contoh soalnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ya berarti untuk latihan yang kedua ini ada 2. Silakan untuk menambah wawasan kalian dan menambah perhitungan kalian. Silakan untuk dikerjakan latihannya biar tambah bisa. Baik, mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan dan dipaparkan dan dijelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Untuk evaluasinya, dikarenakan tadi pemaparannya sudah selesai, sini ada link evaluasi, yaitu di bit.ly evaluasi bab peluang _ kelas KLS 12 TOI _TB. Nanti untuk evaluasinya silakan dikerjakan. Untuk batas pengerjaan evaluasinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 14.00 atau 2 siang. Awas untuk penulisan link evaluasinya, samakan, jangan sampai salah nulis. Jadi untuk batas pengerjaan evaluasinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 pukul 14.00 WIB atau pukul 2 siang. Ya, terima kasih sudah berkunjung dan melihat video pembelajarannya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalkan apa yang disampaikan dan dipaparkan tadi memberikan manfaat, silakan untuk di-share, di-like, dan untuk komen. Dan diingatkan kembali bagi yang belum subscribe di channel kami yaitu Gernas, silahkan untuk mensubscribe terlebih dahulu. Ya, itu saja yang bisa disampaikan dan diakhiri. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.